Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bang Gusti Ferdian sudah bisa menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber bagi kami. Dan saya akan memperkenalkan kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Afdinal Arif, ada Juwita Nurjana, dan Hani Purwanti. Maksud dan tujuan kami di sini untuk melakukan user tester usability untuk tugas UI UX kami untuk praktikum. Jadi di sini alur dan rincian kegiatannya serta estimasi waktunya saya akan jelaskan. Jadi alurnya mungkin nanti saya akan memberikan sebuah question list dan meminta Bang Gusti Ferdian ini untuk menguji hasil kerja kami. Untuk rincian kegiatannya mungkin di pengujian, yang pertama ada question list, pengujian aplikasinya, serta pemberian nilai dan itu pemberian nilai. Oke. Oke, jadi kami meminta Bang Gusti Ferdian untuk memperkenalkan diri dulu, Bang. Nama, dari mana, bisa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ferdian. Saya mahasiswa dari kampus UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Itu saja yang bisa saya kenalkan. Salam kenal semuanya. Oke, makasih. Oke, Bang. Jadi sebelum kita melanjutkan ke user tester, ada beberapa pertanyaan yang kami ingin ajukan. Yang pertama, Bang Gusti ini apakah suka menggunakan atau pernahkah beberapa kali menggunakan aplikasi edukasi atau pembelajaran online? Oh, kalau untuk selama ini saya udah pernah sih, terutama di kampus saya itu menggunakannya open learning. Open Learning. Oh, Ya, nama ya, aplikasinya di kampus Open Learning ya? ya open learning. Oke. Untuk ketertarikan terhadap aplikasi tersebut selain kewajibannya itu apa, Bang? Mungkin dari sisi tampilan atau apa? Ketertarikannya ya mungkin nggak terlalu banyak sih, kita cuma gampang mengakses modulnya aja. Selebihnya sih masih banyak yang agak kurang sih dari aplikasi tersebut itu. Oke. Untuk ininya, pada aplikasi tersebut, pembelajaran yang sering dipelajarin apa, Bang? Apa itu? Seperti apa? Ya mungkin sering sih dari mata kuliah saya ya, ada modul di situ ditampilkan, ada tugas-tugas juga. Oke. Untuk tahapan-tahapan penggunaan aplikasi dari Open Learning itu seperti apa, Bang? Bisa dijelaskan sedikit secara singkat? Ya pada umumnya kan awal-awal kita pasti suruh register ya. Oke. Register pada umumnya menggunakan alamat email, membuat kata sandi. Setelah itu nanti kita ditampilkan di home ada opsi browse. Di situ kita bisa masuk ke kelas yang kita inginkan. Nanti dikasih kode akses oleh dosen kita. Kemudian habis itu baru kita bisa join kelasnya dan bisa membuka modul-modulnya tersebut. Oke, sip. Oke, selama penggunaan aplikasi tersebut, kira-kira ada nggak kendala yang Abang ini sering temukan? Ada sih seperti yang paling utama itu servernya yang sering down. Jadi beberapa dari kita itu kesusahan buat ngaksesnya gitu. Apalagi di masa-masa mau UAS gini kan pasti ngakses modul banyak. Jadi pas servernya down gitu kita jadi susah buat buka. Oke, siap. Oke, untuk kami ingin bertanya nih pendapat Bang Gusti ini dari keseluruhan aplikasi yang Abang gunain. Pendapatnya gimana sih, mulai dari mungkin dari pengalaman penggunanya, mungkin dari tampilannya itu seperti apa? Kalau dari tampilan menurut saya sih biasa-biasa aja, malah kadang kita bisa jadi bosan dengan tampilan yang itu karena warnanya yang terlalu monoton. Kemudian ya
masalah utamanya sih cuma di jaringan di servernya aja yang sering down gitu. Oke, siap. Oke, mungkin itu ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tanyakan. Mungkin kita bisa lanjut ke tester aplikasi yang sudah kami buat dalam tugas kami. Sebelumnya saya sudah ngirim linknya Bang ya. Sudah. Mungkin bisa di share screen linknya. Langsung di share Oke. screen aja. Nah, ini. Udah kelihatan ya? Ya, udah kelihatan. Oke. Mungkin di sini saya memberikan sedikit instruksi, mungkin nanti Abang yang langsung praktekkan Bang ya. Iya. Oke, mungkin untuk task pertama di sini untuk Abang kami minta untuk melakukan pendaftaran dan login ke dalam aplikasi. Jadi diklik mulai aja ya ini. Ya, langsung mulai aja. Terus. Setelah itu daftar. Oh, ini daftar. Ya, langsung daftar. Ya. Ini tinggal masuk aja ini ya berarti. Ya, tinggal masuk. Oke, setelah di sini ada sedikit pertanyaan juga. Jadi untuk ini Bang, kami ingin tahu nih pendapat Abang pada saat melakukan proses pendaftaran dan sign in dan sign up tadi pada aplikasi ini, gimana Bang pendapatnya? Kalau dari pendaftar tadi sih kelihatannya cukup mudah ya, karena kita cukup memasukkan alamat email dan membuat kata sandi kita sendiri. Itu terlihatnya cukup mudah sih buat kita Secara ini. umumnya memang begitu mungkin Bang ya? Iya. Oke, sip. Untuk ini Bang, pada proses pendaftaran yang tadi dilakukan itu ada kendala nggak? Ada yang menjanggal nggak? Nggak ada sih kayaknya ya. Semuanya lancar-lancar aja. Oke. Kita lanjut, mungkin langsung diklik mulai Bang. Oke. Di sini untuk meminta Abangnya untuk mengeksplorasi halaman utama pada aplikasi Study Garden ini. Mungkin Abangnya bisa melakukan scrolling atau ngecek animasinya seperti itu. Oke. Bisa ke halaman insight-nya ini Bang yang di tengah. Oh iya benar. Oke, seperti itu. Cukup menarik ya. Makasih Bang. Oke, untuk ini Bang, pendapat pada eksplorasi halaman utama ini bagaimana Bang? Pendapatnya Bang? Kalau pendapat saya sih kelihatannya menarik ya, karena warnanya, pemilihan warna backgroundnya ini cukup membuat mata lebih fresh gitu, karena pemilihan warnanya yang terang cerah gitu. Jadi kita jadi nggak gampang bosan lah ngelihatnya. Oke, siap. Untuk kendala mungkin ada kendala yang ditemukan atau kejanggalan yang ditemukan? Untuk kejanggalan atau kendala sih belum ada ya. Dan semoga juga nggak ada. Ya, siap. Oke. Untuk informasi nih Bang, untuk informasi pada tampilan ini, untuk menurut Abang ini sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum untuk informasinya ini? Sepertinya sih sudah ya. Ini sudah cukup sih warnanya begini. Oke. Mungkin yang selanjutnya Bang ya, untuk Abangnya di sini untuk mencari pembelajaran, mungkin ke menu home untuk mencari pembelajaran dan melakukan pembayaran hingga selesai. Oh iya. Misalkan mau pembelajaran yang mana? Ini langsung ya metode pembayaran nih. Ya, seperti itu Bang. Oke. Bayar. Ya, kalau untuk proses di sini itu pembayarannya sudah selesai dan dia nanti langsung direct ke halaman di mana kursus itu sudah dibeli, seperti yang Abang lihat ini, itu seperti itu. Jadi untuk ini Bang, untuk pemilihan pembelajaran dan proses metode pembayaran, yang pertama kami ingin bertanya untuk pendapat untuk mencari kursusnya tadi itu bagaimana Pak pendapatnya? Cukup simpel sih menurut saya, karena ya
kita tinggal ngeklik aja lewat gadget atau lewat desktop ya kan. Jadi memudahkan kita lah. Untuk metode pembayarannya Bang gimana Bang? Ada pendapat? Kalau metode pembayarannya bagus sih, soalnya kan mencantumkan pembayaran online ya. Jadi kita nggak perlu lagi ke ATM atau ke bank gitu untuk bayar-bayar. Jadi kita bisa lewat HP aja. Ya, siap. Selanjutnya, apakah ada kendala atau kejanggalan yang Abang temukan nih pada proses pemilihan khususnya dan proses metode pembayarannya itu ada kendala? Sejauh ini sih belum ada ya. Belum ada saya temukan sejauh ini. Oke. Untuk informasi Bang, khususnya di metode pembayaran tadi, menurut Abang nih informasinya itu udah lengkap kan? Seperti kayak banknya tadi atau pembayaran digitalnya tadi itu menurut Abang gimana? Apa ada perlu yang mau ditambahkan lagi? Mungkin itu udah cukup ya, soalnya kan ada e-wallet juga kan tadi, jadi Ya. bagi beberapa pengguna Dana, OVO, atau GoPay pun bisa melakukan pembayaran tersebut. Atau mau melewati mobile banking pun bisa tadi saya lihat. Oke, siap. Oke, kita ke tab selanjutnya. Bisa kembali ke menu home dulu Bang mungkin. Oh iya. Di sini kami meminta untuk Bang Gusti ini mengeksplor menu profile sampai terlihat menu profile itu semua Bang. Jadi kita explore di menu profile. Oke. Di situ ada menu sertifikat, pengumuman, pengaturan, dan keluar. Mungkin bisa ke menu sertifikat, terserah Abang aja. Mau pilih yang mana? Oh iya, di sini. Bisa kembali. Lihat tadi. Pengaturan. Oke. Oke, setelah itu untuk tadi kan Abang udah explore nih menu profilnya nih. Mungkin ada pendapat Ya. atau masukan Bang yang bisa didoktrin ke kami? Masukannya sih ini aja ya. Ini kan mesti di swipe gitu kan, swipe ke kiri. Mungkin dikasih instruksi aja sih, soalnya kan pasti orang itu bakal mencet tuh karena belum tahu juga kan akan harus di swipe gitu. Oke, siap. Oke, setelah itu kita mungkin masuk ke task selanjutnya, task yang terakhir. Di sini Abang kami minta untuk melihat menu bookmarknya Bang, yang di samping profile. Jadi ini menunya ini menu save lah istilahnya, untuk history juga bisa, mungkin gitu. Oke. Untuk menu bookmark ini pendapatnya gimana? Ada pendapat, saran? Ini sudah bagus sih menurut saya sih. Untuk dari sisi tampilan Bang? Bagus juga sih. Oke, siap. Oke. Mungkin bisa ke home Bang. Selanjutnya mungkin kami akan bertanya tentang single S question kepada Abang Gusti untuk memberikan penilaian kepada aplikasi yang sudah kami buat. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama pada menu login dan pendaftaran, pada homepage, pembayaran, dan profile. Jadi untuk di login dan pendaftaran tadi Bang, itu ada nggak komentar atau tanggapannya Bang? Kalau di menu pendaftaran tadi kayaknya nggak ada komen ya. Soalnya kan secara umum juga semua aplikasi mungkin begitu ya, lebih simple. Tapi ini lebih simple, cuma memasukkan alamat email, terus membuat password. Jadi bisa langsung terregister sendiri. Untuk sarannya ada nggak Bang? Sarannya untuk menu pendaftaran dan Sarannya login? sih belum ada sih, soalnya sudah bagus juga sih. Jadi susah juga ngasih sarannya. Oke, di sini kan kami mempunyai indikator nilai 1 sampai 7 ya Bang. Untuk Iya. Login dan pendaftaran ini menurut Abang ya, kami layaknya dikasih nilai 1 sampai 7 itu berapa Bang?
1 sampai 7 ya? Ya, 7 sih. Kayaknya udah 7. perfect sih menurut Oke. saya. Karena Abang memberikan kami nilai 7 itu alasannya gimana Bang? Mengapa gitu? Soalnya ya cukup simpel sih ya. Jadi banyak beberapa aplikasi lain juga memperibet sendiri penggunanya gitu loh. Oke, Jadi menurut saya ini simpel. oke, siap. Oke, yang kedua di menu homepage ini Bang, yang menu utama, itu apakah ada komentar atau tanggapan? Ya Tanggapannya ini desainnya seperti, sih maaf saya potong, tanggapannya seperti mungkin dari segi tampilannya itu gimana, dari segi buttonnya, penempatan ikonnya mungkin Bang. kalau dari segi desainnya sih sudah sangat bagus ya. Memberikan warna yang fresh gitu. Penempatan button-buttonnya juga mudah dijangkau oleh mata, jadi nggak perlu cari sampai detail-detail gitu. Ini Oke, sih siap. sudah sangat bagus sih. Oke. Untuk sarannya Bang, ada untuk menu utama? Sarannya sih belum ada sih saran ya. Soalnya bingung juga nggak saran, soalnya sudah bagus banget ini. Wes, makasih, makasih. Oke, untuk mungkin untuk penilaiannya Bang di homepage ini 1 sampai 7 Bang. 7 juga. Sudah 7 juga mantap. ya. Oke. Berarti Abang di sini melihat dari sisi user interface-nya ya, dari sisi tampilan dan simpelnya ya. Iya, benar. Oke. Untuk di metode pembayaran gimana? Metode pembayaran ya sudah lengkap sih ya. Ada bank virtual account, e-wallet, sama apa tadi satu itu lupa saya. Itu sudah cukup memadai sih untuk semua kalangan, karena semua kalangan itu mungkin sudah mempunyai ya mobile banking atau e-wallet dan lain-lain segala macam. Jadi mempermudah lah buat kita-kita ini menggunakan aplikasi ini. Oke. Mungkin ada saran Bang, karena kan tadi di metode pembayaran kami tuh e-wallet-nya itu cuma ada Dana ya. Mungkin ada saran Bang yang pada umumnya digunakan. Ya mungkin bisa ditambahkan ya e-walletnya seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Oke. itu sih bagusnya. Oke, di metode pembayarannya ini Bang, 1 sampai 7 mungkin karena ada kekurangan tadi. Gimana? Mungkin 6 ya, karena masih belum terlalu lengkap di e-walletnya tersebut ya. Oke, siap. Oke, untuk ini kita langsung ke menu profile. Menu profile tadi ada tanggapan atau komentar Bang yang tadi? Ya komentar saya sih cukup diberi instruksi aja untuk nge-swipe kan buat ke menu selanjutnya gitu. Ya soalnya beberapa orang tuh mungkin nggak ngerti nih, harus harus di-swipe dulu nih baru bisa masuk ke menunya nih. Jadi Oh, orang mungkin agak bingung sedikit. berarti sarannya gimana Bang? Ya di anu aja apa sih? Dikasih instruksi Oke, kayak seperti tulisan kecil lah untuk swipe left, swipe right gitu. oke, siap-siap paham. Baik, untuk SEQ-nya Bang, penilaiannya? 6,5 sih ya menurut saya, sudah bagus juga. Cuma ya kekurangannya sih saya tadi. Oke, siap. Oke, sekarang di menu bookmark, Bang. Di menu penyimpanan yang tadi. Gimana, Bang? Menurut Abang itu ada tanggapan atau? Di menu bookmark tadi sih sudah bagus ya. Soalnya ya pada umumnya ya, menu bookmark kan menampilkan apa yang sudah kita simpan gitu. Jadi menurut saya sih ini sudah sangat-sangat bagus juga. Oke, siap. Untuk sarannya, Bang, ada? Mungkin ada sedikit saran yang diberikan kepada kami. Hmm, saran sih belum nemu ya, soalnya bagus juga ya Bang. Ya. Jadi susah ngasih sarannya. Untuk penilaiannya, Bang, SEQ-nya? Penilaian sih 7 ya, karena sudah bagus. Oke, siap. Oke, siap. Mungkin itu saja Bang, tujuan
karena tujuan wawancara ini sudah tercapai, mendapatkan hasil pengujian dari narasumber. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan terima kasih juga kepada Bang Gusti sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber bagi kami. Oke, mungkin Abang dipersilakan live, Bang. Oke, terima kasih semuanya. Baik, sebelumnya saya tutup dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.